kabar kalian semua? Baik-baik kah? Aku harap semuanya sehat ya. Ya, di sini aku akan mengupas tuntas. Bagaimana sih sebenarnya tentang dia? Pokoknya antara kamu, kartu kamu di sini, kartu dia di sini. Kenapa sudah aku buka spreadnya? Karena ada 15 kartu yang aku buka hari ini. Dan ini adalah termasuk personal reading yang aku bilang sih gila sih, karena memang mengambil energi lebih banyak. Nah, ini mengenai komunikasi kamu sama dia, ya, komunikasi kamu sama dia. Di sini saya akan mulai dari pertama dulu. Oh iya teman-teman, kebetulan sudah launching parfum ya. Aku bilang di sini udah ada parfum, sudah launching. Namanya Li Aura Parfum. Kebetulan ini yang buat itu adalah temen aku, dan ini memang udah terpercaya banget ya. Orangnya cantik ya, terus fragrance-nya itu baunya enak banget gitu loh. Jadi kayak bau paduan apa ya, Giorgio Armani sama apa gitu. Pokoknya dia sweet banget, dan ini aku pakai untuk membuka aura. Aku pun juga pakai parfum ini sebelum launching, bahkan testernya ya. Nah teman-teman, di sini tuh nggak perlu banyak, kamu pakai cukup 1 titik aja ke kuping, ke bagian lengan kalau misalnya kamu berjabat tangan sama orang ya. Kalau dalam ini pokoknya macem-macem lah, kamu bisa langsung DM aku untuk mengetahui khasiatnya apa aja. Udah aku taruh juga di forum community. Harganya ya, catat harga 350.000, 30 mili. Jangan kamu bilang mahal, karena di sini itu ampuh banget gitu ya. Kamu nanti kalau ini boxnya juga cantik banget kayak gini, jadi tinggal ditutup. Terus kalau misalnya kamu mau ketemu sama orang ya tinggal ini aja, tinggal di bawa aja di dalam tas gitu. Kita kembali, kemudian kita akan buka ya. Ini seputar komunikasi kamu sama dia, perasaan dia seperti apa. Jadi ini lebih ke general, tapi lebih seperti kayak rasa personal. Aku lihat dari nomor 1 dulu ya. Apa yang sudah di-provide dari hubungan ini? Apa yang sudah dilakukan kalian berdua dari hubungan ini? Kita lihat dari yang pertama dulu ya. Oke. Dan kita lihat dari dia. Wow. Di sini aku lihat kalian sama-sama memiliki namanya hasrat untuk privacy, you know. Aku ngelihatnya kamu di sini stand up buat dia walaupun banyak orang yang nggak setuju, dan dia di sini stand up buat kamu walaupun rintangan kalian itu banyak. Jadi aku bilang ini matching ya. Ini kartu 7 of Wands, ini 9 of Wands. Intinya adalah ini adalah orang yang persisten. Dia adalah orang yang mengikuti perkembangan hubungan ini walaupun hubungan ini banyak masalah. Kamu rela berkorban untuk dia, menanggung semua masalah. Dan kalau aku lihatnya juga lebih seperti apa ya teman-teman, lebih seperti kamu nggak peduli orang lain tuh ngomong apa, mau didukung mau nggak didukung, pokoknya itu ya, pokoknya kamu jalan sama dia. Itu yang udah kamu buktikan. Kemudian saat ini seperti apa? Kamu udah banyak nih, ini pada past ya, pada masa lalunya kalian itu seperti itu. Nah sekarang kondisinya seperti apa? Kita buka. Ada Temperance. Ada uji kesabaran di sini teman-teman. Dan aku lihat dari dia ada Page of Cups. Oke. Aku melihat mungkin dia bukan orang yang terbest, dalam arti pergerakannya dia juga bukan memberikan perhatian kamu yang sekiranya mencukupi kebutuhan kamu dan lain-lain. Tapi di sini aku melihatnya dia ada perasaan kepada kamu, semacam perasaan perhatian ya. Dan di sini kamu tidak bisa mengharap lebih dari dia karena dia hanya punya itu sekarang ya, hanya punya itu. Dia hanya bisa memberikan kamu perhatian yang kecil-kecil
Terus aku melihatnya di sini kamu juga sekarang itu energinya kayak menganggap dia kayak naik turun. Ada sih kabar dari dia, cuman di sini kayaknya nggak intens gitu loh. Kadang misalnya dia ngabarin kamu jam 8, nanti ngabarin lagi jam 3 sore atau malam atau besok. Nah, kayak gitu tuh. Ya. Jadi kalau aku lihat di sini perhatiannya dia sama kamu itu lebih seperti kayak hal-hal kecil. Jadi kalau misalnya dia chatting kamu atau dia ngabarin kamu lagi di mana, udah makan belum, ya kayak semacam perhatian intens kecil yang ringan gitu loh, nggak bicara masalah berat. Aku ngelihatnya di sini seperti itu. Tapi grade-nya itu ya kalau dinilai 7 lah. Ya, kalau dari perhatian ini 7 karena dia juga kadang sometimes hilang-hilangan dan membuat kamu tuh kayak ya ampun, aku mesti harus panjang nih kesabaranku. Karena dia tuh semacam pasif dan kayak nggak gerak gitu loh. Tapi dia perhatiin kamu. Cuman caranya itu bukan tipe yang berbicara, cuman kayak dia yang stalking atau dia lebih banyak diem sih daripada dia komunikasi. Dia juga orang yang sibuk ya, aku lihat, atau sedang sibuk saat ini. Jadi perhatiannya ya perhatian kecil kayak gitu. Kemudian di sini untuk depannya sebenarnya harapan kalian seperti apa sih? Wow, the lovers. Dari kamu di sini inginnya ada kebersamaan. Di sini dia Ace of Swords ya, artinya apa? Di sini dia berusaha. Ya, berusaha. Kalau kamu di sini punya keinginan untuk menjalin cinta, kamu menjadikan dia adalah cinta kamu selamanya. Di sini dia akan berusaha dan berjuang dulu, seperti itu. Berjuang dengan apa yang sudah menjadi konsekuensi dia di masa lalu. Gak cuman ingin, tapi ingin sekali namanya membuktikan. Jadi ini masih proses. Kalau kamu di sini kan pengennya langsung nih, kamu tuh udah jadi pasanganku aja deh, kita ini udah cocok gitu. Tapi di sini dia masih kayak nanti dulu ya, lihat dulu ya, kedepannya seperti apa. Keinginannya ada gitu loh, potensinya ada. Bukan karena dia mau sesuatu yang baru atau dia ninggalin kamu, nggak di sini. Ini Ace of Swords itu lebih seperti kayak keinginan. Dia bilang lancarin aja dulu komunikasi kita atau apa yang bisa dia lakukan dulu gitu loh. Kita harus ada sepemikiran atau sepemahaman ide dulu deh, baru nanti masalah kebersamaan dan lain-lain ini nunggu aja ya, sabar dulu gitu. Kalau aku lihat di sini sih dari past, present, future ini keren banget ya. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk yang ke atas ya, ke atas di sini. Kira-kira apa sih kamu melihat dia dan dia melihat kamu seperti apa gitu. Jadi ketika kamu melihat dia itu persepsi kamu seperti apa, dan ketika dia melihat kamu persepsinya seperti apa. The Hermit. Oke. Dia melihat kamu di sini adalah orang yang stabil. Oke. Ada Four of Wands dan ada kartu The Hermit. Aku boleh bilang ya di sini, kamu menganggap dia adalah orang yang pemurung, perenung, kemudian misterius. Mungkin dia diterpa banyak hal sehingga dia tuh makin tertutup sama kamu. Dia butuh waktu me time banyak. Sementara dia melihat kamu adalah orang yang hedon, orang yang mampu, orang yang sedang naik daun, atau orang yang bekerjanya stabil gitu loh. Dibandingin dengan dia di sini sepertinya udah berdarah-darah gitu loh. Dia pengen cari ketenangan. Menurut kamu seperti itu. Kenapa dia ada kartu The Hermit di sini? Kartu The Hermit itu menunjukkan bahwa orang yang kamu pikirkan tuh sedang memikirkan sebuah cara untuk apa? Berubah hidupnya. Dia pengen seperti kamu, aku tuh pengen sukses, pengen kerjaku stabil, tapi kenapa ya masalah ini bertubi-tubi sama aku? Ada perasaan seperti itu. Nanti kita akan afirmasi satu persatu ya teman-teman. Ini baru mulanya aja gitu.
Sekarang kita akan lihat juga untuk kartu selanjutnya. Sebentar ya. Bagaimana di sini kamu melihat masa lalu? Bagaimana kamu di sini melihat masa lalu dia masa lalu tentang dia, ya? Terus di sini bagaimana mereka melihat masa lalu kamu? Kamu yang dulu seperti apa, dia yang dulu seperti apa? Kamu melihat dia adalah tulang punggung keluarga. Dia melihat kamu di masa lalu adalah kamu tuh orangnya cuek. Kamu tuh orangnya yang enak hidupnya, apa aja ada gitu loh. Kamu melihat dia di sini adalah orang yang banyak sekali beban tanggungan. Sementara berbanding terbalik dengan dia melihat kamu tuh kamu kayak gampangin orang. Mungkin kamu silih berganti pacaran ya. Kalau dia di sini ya, dia konsisten, dia satu, ada masalah semuanya kayak dibrekin ke dia semua. Kamu melihat dia ini adalah orang yang paling banyak sekali beban hidupnya gitu loh. Tetapi dia melihat kamu adalah kebalikannya dia. Apa ya? Ringan gitu loh. Ibaratnya hidup kamu tuh apa aja jadi. Dan dia ini jujur aja sih kalau aku bilang, kenapa dia sangat persisten sama kamu? Karena dia sudah tahu kamu tuh orangnya kuat banting, tahan banting gitu loh. Bukan orang yang lemah. Mau kamu pria mau wanita, tapi di sini kamu tuh orang yang bisa bangkit. Dan kamu tuh orangnya selalu ada grow up ya di sini. Ada grow up dalam arti ketika kamu dulu mungkin ya dalam masa jahiliyah ya, zaman-zaman jahiliyah kamu misalnya anaknya bandelnya dalam arti misalnya suka dugem ini. Kamu sekarang tuh bisa kayak enlightenment gitu loh. Kayak aku udah merasakan itu sebelumnya jauh banget ya. Dan sekarang ini kamu tuh kayak membuat perubahan yang membuat mata dia terbelalak. Di masa lalu dia melihat kamu tuh adalah orangnya easy come easy go. Cepat datang dan pergi, bosenan mungkin, dan menurut kamu tuh ya udah kamu menggampangkan segala hal, kamu tuh kayak nggak punya beban dalam hidup, seperti itu. Kemudian di sini ketakutan ya, pertanyaan dan ketakutan. Sekarang ya, kalian ini takut apa sih? Ada pertanyaan atau ketakutan apa gitu? Kita lihat ya di sini. Wow. Ketakutannya adalah kamu sangat takut apabila tidak ada kesempatan untuk bersama dia, nggak punya waktu untuk bersama dia. Sementara dia takut membiarkan kamu menunggu. Masuk. Kartu Emperor itu nggak maju nggak mundur. Dia takut hubungan ini stuck. Ya stuck aja karena dia di sini tidak mampu untuk memprovide membuat satu perubahan yang lebih baik ke depannya. Kamu di sini kayak mikir, wah, kalau dia nggak cepet-cepet nih sama aku, keburu aku udah nggak ada. Atau kamu sempat ketakutan bahwa nggak ada kesempatan untuk bersama dia. Karena dia di sini merasa juga kayak stuck aja gitu. Jadi nggak ada kesempatan. Kamu takutnya nggak ada kesempatan untuk kalian bisa bersama. Ya kan keinginan kalian seperti ini. Sementara dia di sini tuh agak lebih low energinya. Aku melihatnya lebih kayak ketakutan kehilangan sih. Kalau dia merasa nggak mau kehilangan kamu, tapi dia takut dia nggak bisa maju ke kamu. Itu yang menjadi momok ketakutannya dia. Oke, sekarang kita lihat untuk motivasi ya teman-teman di sini. Motivasinya kamu dan dia. Kita akan lihat di sini apa yang menjadi motivasi. Wow. Di sini motivasinya kalau kamu sih dari segi finansial ya. Kalau aku bilang gini, kamu itu sudah merasakan bahwa oh ya kalau finansial mungkin tidak terlalu ngefek sama aku. Tapi selama aku memiliki sesuatu yang aku suka,
aku merasa dicintai, ataupun dia di sini sama aku seperti bisa memberikan yang terbaik walaupun aku tidak bersama, itu pun nggak masalah gitu loh. Yang penting dia sudah berusaha terbaik dan kami tidak putus komunikasi di sini. Kamu udah happy, kamu orangnya kayak lebih nerima gitu. Kalau dia di sini motivasinya adalah dia melihat orang-orang ya, aku melihat tuh dia terinspirasi dari orang-orang yang berpengaruh, yang bagaimana bisa menjalankan satu atau menyelesaikan satu masalah tanpa galau gitu loh. Memberikan satu keputusan yang baik ya, keputusan yang baik buat kamu sama dia di sini. Kemudian dia juga di sini pengen menjadi seseorang yang, kalau aku bilang sih memang dia tuh mengidolakan orang-orang yang agak otoriter, teman-teman. Ya, mungkin tokoh-tokoh dunia yang otoriter gitu. Dia pengen kuat seperti itu, makanya dia bertahan. Masalah seperti ini tuh sebenarnya masalah kecil, cuman gue nya aja nih yang kayaknya belum bergerak gitu ya. Kemudian final card, masa depan hubungan kalian. Aduh, ini ngomongnya terakhir aja ya, aku mau ngebahas ini dulu yang lain. Kita akan menggunakan kartu lain ya teman-teman di sini. Kita afirmasi dulu dari kartu Hermit, kita ulang. Pasti ya banyak yang aduh apaan ini terakhirnya ya. Kita akan lihat yang kamu sudah lakukan dari relationship ini. Kita lihat di kamu dulu, kita lihat di dia. Jadi kita afirmasi di sini ya teman-teman. Oke. Aku melihatnya, seberapapun kamu jauh pergi, tapi kamu tetap masih memberikan kesempatan buat dia. Sementara di sini dia itu melihat kamu adalah orang yang patut untuk dipertahankan, karena di sini ada perspektif dia tentang kamu itu berbeda. Gitu, ya. Jangan buru-buru. Nah, untuk masa sekarang kita melihat kamu tuh lebih banyak galau ya, lebih banyak galau dalam arti di sini kamu merasa kayak aku tuh kurang sabar apa sih gitu loh. Aku tuh harus bagaimana supaya kamu itu sama aku. Sementara dia di sini dia sedang mengejar namanya keuangan, finansial ya, kemewahan. Ya, dia melihat kamu itu, dia tuh pengen memberikan kamu sesuatu yang wah gitu loh. Kalau selama ini dia nggak bisa beliin kamu apa-apa, dia pengen sekali ngasih kamu sesuatu. Mungkin kamu udah ngasih dia banyak, tapi nggak berimbang, gitu ya. Keinginan kedepannya ada kartu The Lovers di sini. Kamu tuh memang pengen banget ada seseorang yang menyeimbangkan hidup kamu secara cinta. Karena aku lihat kamu di sini banyak yang kesepian. Sementara dia di sini, aku melihatnya dia juga memberikan kamu cinta. Jadi sebetulnya tujuan kalian sama, cuman kalau kamu tuh pengen kayak sekarang nih, aku lakuin sekarang nih, aku pengennya sekarang. Kalau dia proses dulu ya gitu. Ini sebenarnya udah kesamaan sih. Kita melihat sudut pandang kamu ke dia. Kenapa kamu melihat dia itu adalah sebagai sosok yang penyendiri, perenung, dan lain-lain. Aku ngelihatnya ada kartu Page of Cups ya. Kamu merasa dia itu kayak tidak sinkron dengan keadaan lingkungan gitu. Dia masih kayak menyesuaikan, misalnya dia punya masalah yang berat gitu. Dia tuh butuh lama untuk bisa survive gitu. Nah, kamu udah tahu. Sementara dia melihat kamu di sini, kamu itu kayak happy aja, stabil aja gitu loh. Apa ya? Dia melihat kamu adalah orang yang bisa mewujudkan cita-cita kamu, dan gak semua orang bisa kayak gitu. Apa yang kamu mau pasti kewujud. Dia lihatnya seperti itu, ya. Kemudian kartu ke-9 di sini. Kamu melihat dia di masa lalu kan banyak sekali tekanan ya, dikarenakan di sini dia ini adalah sosok orang pertama ya, atau mungkin dia orang pertama atau anak pertama ya, yang menginspirasi gitu loh. Kamu melihat sebetulnya dia itu banyak yang dia lakukan, cuman dia tidak kayak melihat value dari dirinya sendiri gitu.
Dia melihat kamu di sini, tuh, kamu tuh penuh dengan perencanaan. Kamu tuh fokus ke depan, nggak pernah stuck di sini gitu loh. Kamu selalu penuh dengan profit. Aku udah bilang ya, mungkin dia melihat kamu tuh adalah Dewi Fortuna, dalam arti kamu dalam keuangan, dalam karir, dalam apapun kamu tuh cocok. Banyak banget di sini, ya. Bisa jadi kamu di sini tuh ada zodiak Taurus, ya, yang nonton ini Taurus, Capricorn, Virgo. Jadi material world. Apa yang kamu takuti? Tuh, ya, kesempatan kamu sama dia nggak ada. Sedih banget. Kamu takut kamu sakit, terus kamu nggak bisa lihat dia gitu. Kayak umurku nggak panjang. Ada yang ngomong kayak gitu. Ya, jangan bohong, tapi kamu nggak boleh loh kayak gitu. Terus kita lihat di sini apa yang dia takutkan dari hubungan ini. Apakah kamu bisa menghargai pengorbanan dia? Apakah kamu di sini mau menunggu buat dia? Ya, ini pas banget afirmasinya. Kemudian di sini tertingkar kartu ke-13. Apa yang menginfluence kamu dari hubungan ini? Ini kan sudah ada ya, aku ngelihatnya kamu tuh jalan aja, go with the flow. Kamu orangnya balance, selama hidup kamu balance ya, dalam arti pekerjaan dan lain-lain. Ya, kamu menginspirasi dirimu sendiri. Kenapa? Kamu berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Mungkin kamu tipenya adalah, ya udahlah, kalau cinta tidak aku dapat, aku fokusnya kemana? Jadi aku nggak begitu bucin gitu ya. Ada kartu King of Wands di sini, kita lihat ya. Nah, sama juga nih pasangannya. Dia seperti kayak dia melihat emang sosok-sosok yang aku bilang sama, agak otoriter gitu loh, pemimpin bangsa, tapi lebih ekstrim ya. Mungkin kayak negara-negara militer gitu yang dia suka, mungkin kayak Jerman ya, zaman sejarah Nazi. Mungkin dia suka dengan sosok-sosok yang tegas, otoriter, aku nggak tahu. Tapi dia di sini menginfluence bahwa dia punya tokoh idola kayak gitu lah. Dan kita terlihat terakhir, Bismillah, bagaimana final card atau masa depan kamu sama dia. Wow, fighting. Kamu tahu 5 wands ini, masa depan kamu sama dia itu masih banyak sekali namanya sesuatu yang tidak terungkapkan. Ibaratnya ya, ketika kamu mau sama dia dan dia mau sama kamu, mungkin masalahnya adalah dari diri kalian masing-masing. Kalian itu udah sama-sama jujur belum? Pengennya apa? Atau ketika kalian ingin, banyak orang yang recokin di sini. Sebenarnya kalian ini udah cocok, udah soulmate banget. Ada kartu 5 wands di sini. Ya. Kedepannya kalian itu kayak lebih kalem gitu ya. Ya, maksudnya kalian merasa kayak oke, aku akan menjaga hubungan ini maupun seperti apapun. Secara insting aku, intuitif aku tetap akan berusaha untuk bertahan bagaimanapun kondisinya. Aku ngelihatnya seperti itu. Ada energi ya Cancer di sini. Untuk orang-orangnya aku sebutkan ya, ada Libra, ada Pisces, Scorpio, kemudian ada Sagittarius, ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Pisces itu kenceng banget. Aries ya, Sagittarius sih banyak juga nih, energi air dengan energi api. Ada kartu Taurus, ada kartu Virgo, ada kartu Cancer, Pisces lagi sama Scorpio, ada Virgo dan Libra, dan juga ada Capricorn di sini. Jadi beberapa zodiak sudah aku sebutkan.
Sendu ya. But aku happy kok. Sebetulnya kalian di sini semua itu menjalani sebuah proses, dimana prosesnya itu memang dijalanin, maksudnya lama gitu loh, tapi kayak pasti. Kita akan lihat di sini 5 kartu apa yang dia mau ungkapkan sama kamu. Open your heart a bit more. Things are not that bad as you perceive. Jadi buka hati kamu ya sedikit lagi, karena yang dirasakan sekarang atau yang terlihat tuh nggak seburuk itu sih gitu. Bisa kok dilewatin. Aku nggak membiarkan kamu tahu. Aku tuh merahasiakan kalau aku tuh sangat mengidolakan kamu ya. Bahkan bau parfum kamu, bau harum rambut kamu itu kebayang sama dia. Semuanya, bau badan kamu, semuanya, semua di kamu. Dari waktu ke waktu kita akan ada namanya happy ending. Kalau kamu di sini saling berempati satu sama lain dan mencintai dan menyanjung cinta yang kita punya ya. Nah, supaya dia makin lengket lagi sama kamu, jangan lupa gunakan Li Aura parfum. Iklan dulu Kamela. Iya dong. Aku kan mau subscriber aku di sini makin bagus auranya gitu loh. Bukan menyesatkan, tapi aku pengen auranya bagus, nggak butek. Mungkin aku tidak menggunakan ekspresiku yang sebenarnya, dalam arti aku menyembunyikan sesuatu atau aku menutupi sesuatu supaya semuanya itu kelihatan perfect di mata kamu. Aku tidak berpikir aku tuh pantas. Aku merasa aku tidak gimana? I don't think, saya tidak merasa saya pantas mendapatkan kamu. Jadi kayak dapat kamu tuh wah banget gitu. Aku tuh nggak pantas. Terus pantasnya masih apa? Segala sesuatu ya. Yang paling terburuk nih, kalau misalnya kita semuanya ending, kita semuanya selesai, tidak ada dalam hubungan ini, maka akhir itu akan membawa sebuah pengalaman baru buat kamu. Akhir itu bukan segalanya. Seperti itu. Oke. Perlu nggak ya aku spill untuk ininya? Namanya zodiaknya udah. Sekarang untuk nih, ada yang kebuka ya. Aku akan ambil yang kebuka aja deh. Jadi yang lebih dalam gitu. Kebuka dulu. Di sini ada QORDANI. Ada B, ada U, ada C, ada T, kemudian ada W, apa lagi ya, P, sudah itu saja. Jadi ada Q, O, R, D, A, B, U, C, W, P, I, dan N. Sama satu lagi ada S. Jangan sampai kelewat Kamela, nanti inisial dia nggak ada ya. Oke, ini semua sudah aku bukakan teman-teman. Apa sih pesan dari angels untuk kalian? Ya, your love life is being affected by children. Jadi aku bisa bilang ya, kalau kamu punya saudara yang lebih muda atau kamu punya anak, di sini sayangi dia. Sama, children ini juga termasuk adalah inner child kamu. Jadi kamu nggak begitu kepengaruh sebetulnya sama hubungan relationship ini. Tapi kalau kamu stres, kalau kamu lagi capek, tolong sembuhkan dulu luka batin kamu. Karena di sana ada inner child kamu yang harus kamu perhatiin. Daripada kamu ngurusin urusannya dia, kamu benahi dulu diri kamu. Gitu ya. See you when I see you. I love you. Ambil yang baik, buang yang jelek. Bye-bye.